Baik, kami dari SGD Ag 2 di sini akan membawakan student project berjudul keratosis seborrheic. Adapun anggota kami dapat dilihat di layar. Baik, next. Outline yang akan kami bawakan yaitu yang pertama bab 1 mengenai pendahuluan, kemudian yang kedua bab 2 mengenai tinjauan pustaka, dan yang ketiga bab 3 mengenai penutup. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Ernita Revayanti dengan 3 digit NIM terakhir 124. Jadi di sini saya akan membawakan tentang latar belakang, di mana tumor jinak kulit merupakan suatu pertumbuhan jaringan kulit tanpa adanya metastasis dan tendensi yang invasif, di mana keratosis seborrheic adalah tumor jinak kulit yang terjadi akibat adanya proliferasi dari epidermis dengan penumpukan keratin. Keratosis seborrheic ini biasanya terjadi pada usia menengah dan biasanya terjadi pada orang dengan kulit yang putih, di mana penyebabnya itu belum diketahui pasti, tetapi diduga karena paparan sinar matahari, familial, dan juga infeksi. Keratosis seborrheic ini dapat dihilangkan dengan cara eksisi, elektrodesikasi, shaving, kuretase, bedah beku dengan nitrogen, laser, dan juga dermabrasi. Di mana umumnya keratosis seborrheic ini memiliki prognosis yang baik karena jarang menyebabkan terjadinya lesi yang ganas. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Iwayanoka Semarajaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Untuk rumusan masalah pada student project kami kali ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan keratosis seborrheic, bagaimana patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen, dan prognosis dari keratosis seborrheic. Untuk tujuan dari student project ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari keratosis seborrheic, untuk mengetahui patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen, dan prognosis dari keratosis seborrheic. Sementara untuk manfaat dari student project ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan definisi dari keratosis seborrheic, dan yang kedua, mampu menjelaskan patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen, dan prognosis dari keratosis seborrheic. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Putra Erawan dengan 3 digit NIM terakhir 027. Jadi, keratosis seborrheic ini merupakan tumor jinak epidermis yang sering dijumpai pada populasi setengah baya dan juga usia lanjut. Istilah dari seborrheic ini mengacu pada lesi yang tampak berminyak dan juga berlokasi pada area tubuh yang mengandung banyak lenjar sebasea. Untuk keratosis seborrheic ini juga memiliki beberapa istilah atau nama lain seperti seborrheic wart, senile wart, verruca seborrheica, atau basal cell papilloma. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Anastasia Virus Kirajibu dengan NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Jadi ada beberapa studi yang membuktikan bahwa keratosis seborrheic sangat sering dijumpai pada populasi usia pertengahan dan meningkat di usia lanjut, terutama pada orang yang berkulit putih, dan lesi awal dapat tumbuh juga pada usia remaja. Kemudian ada juga studi di Inggris menemukan bahwa sebanyak 8,3% pria dan 16,7% wanita usia yang kurang dari 40 tahun memiliki paling sedikit satu lesi keratosis seborrheic. Kemudian ada juga populasi Australia ditemukan keratosis seborrheic pada kelompok usia 15 sampai 25 tahun sebanyak 12%. Kemudian ada juga pada kelompok usia 26 sampai 50 tahun sebanyak 79%. Dan pada usia 51 sampai 75 tahun ke atas sebanyak 100%. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Sisya Kristi dengan 3 digit NIM terakhir 238. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait etiologi dan patofisiologi. Jadi sampai saat ini etiologi dari keratosis seborrheic ini masih kurang diketahui penyebabnya. Namun diduga yang pertama itu familial, kemudian yang kedua sinar matahari, yang ketiga infeksi.
Jadi yang pertama familial, jadi biasanya individu dengan lesi keratosis seboroik ini akan mempunyai riwayat keluarga yang memiliki keratosis seboroik. Pembentukan keratosis seboroik ini diduga karena adanya peranan dari epidermal growth faktor beserta reseptornya, di mana ini akan mengaktifkan mutase pada FGFR3 atau fibroblast growth factor reseptor 3. Kemudian mutase FG ini akan sering terdeteksi pada keratosis seboroik seperti keratosis seboroik hiperkeratotik, keratosis seboroik akantotik, dan juga keratosis seboroik adenoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Leda Sarah Vanessa dengan 3 digit yang terakhir 043. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari sinar matahari dan juga infeksi. Nah, untuk sinar matahari ini diduga merupakan salah satu faktor keratosis seboroik. Namun masih menjadi kontroversi karena keratosis seboroik dapat terjadi di seluruh tubuh, termasuk pada area yang tidak terpapar dengan sinar matahari. Pada sebuah studi ditemukan bahwa UVA dapat menyebabkan tumor berupa keratosis seboroik dan karsinoma sel squamosa. Kemudian, ekspresi yang berlebih dari APP atau amyloid precursor protein ini dapat meningkatkan terjadinya keratosis seboroik, di mana ini akan menjadi lebih tinggi pada kulit yang terpapar dengan sinar UV. Walaupun sudah banyak penelitian akan keratosis seboroik, tapi hal ini masih diperlukan studi lanjut lagi mengenai hubungan dari sinar UV dan keratosis seboroik. Kemudian untuk infeksi, secara klinik ini dapat dikatakan mirip dengan keratosis seboroik. Pada sebuah studi disimpulkan pada sampel mengandung virus HPV-18, HPV-6, dan juga mengandung keduanya. Namun ini sama, masih diperlukan penelitian lebih lanjut akan keterlibatan virus dengan keratosis seboroik. Baik, sekian boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Diaca Prabendari dengan 3 digit NIM terakhir 061, saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari keratosis seboroik. Pada keratosis seboroik itu sendiri, lesi awalnya dapat berupa bercak kecoklatan yang datar, lalu bentuknya sirkumskrip dan tampak kusam dengan permukaan yang halus. Halusnya itu seperti beludru. Lalu akan berkembang menjadi papul atau plak hiperpigmentasi yang berbentuk bulat atau lonjong dan juga seperti dilapisi lilin atau waxy. Permukaan verukosanya dan juga ada gambaran menempel pada kulit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Niputu Chandra Bahasanasari dengan NIM 3 digit terakhir 069. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai diagnosis dari keratosis seboroik, di mana keratosis seboroik ini dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis yang menyeluruh yaitu basic for dan secretion, kemudian melakukan pemeriksaan fisik yang biasanya ditemukan adanya tumor berwarna gelap, seragam, pertumbuhannya lambat, dan memiliki tampilan verruca yang menempel. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium dan imaging jika muncul keratosis pruritus secara tiba-tiba atau yang disebut dengan tanda laser ultraviolet. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dermoskopi dan histopatologi jika terdapat ketidakpastian diagnosis dan diagnosis yang mengarah pada tanda-tanda kegagalan. Next. Jadi untuk pemeriksaan dermoskopi memiliki peranan penting dalam menegakkan keratosis seboroik berdasarkan karakter yang khas yang ditemukan dalam pemeriksaan, yaitu terdapat gambaran fissure and ridges, hairpin vessel, komedo-like opening, dan milia-like. Kemudian pada pemeriksaan histopatologi dengan prosedur biopsi kulit dapat memberikan gambaran yaitu penebalan yang ditandai dari epidermis di bagian atas, kemudian ada lapisan yang berbentuk tanduk atau hiperkeratosis, dan adanya lapisan spinosus atau akantosis dan yang terlihat di seluruh lesi. Selain itu ada juga horn pseudokis dan terdapat papilomatosis atau proyeksi epidermis di atas dermis papiler. Dan untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh Saya Agatha Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 029. Saya akan melanjutkan dengan diagnosis banding. Diagnosis banding keratosis seboroik cukup luas, mencakup
melanoma maligna, keratosis aktinik, lentigo maligna, lupus melanositik, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel basal berpigmen. Oleh karena lesinya yang sulit dibedakan, maka untuk mencegah terjadinya kesalahan diagnosis dibutuhkan screening yang cermat melalui pemeriksaan biopsi dan dermoskopi. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Panji Palaguna dengan 3 digit terakhir 139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai treatment dan manajemen daripada keratosis seborrhoeic. Yang pertama, penata laksanaan medikamentosa. Obat yang pertama yang digunakan adalah amonium laktat dan asam alfa hidroksi yang ditemukan dapat mengurangi peninggian pada keratosis seborrhoeic. Selain itu, lesi superficial dapat dirawat dengan menggunakan trichloroacetat dan dilakukan berulang jika penebalan belum menghilang pada pemberian pertama. Selanjutnya, perawatan topikal dengan menggunakan tazarotene krim 0,1%, 2 kali sehari selama 16 minggu juga menunjukkan perbaikan klinis pada pasien keratosis seborrhoeic. Kemudian pada tahun 2017, FDA Amerika memperkenankan penggunaan larutan hidrogen peroksida 40% untuk peninggian keratosis seborrhoeic. Selanjutnya, untuk penata laksanaan pembedahan, terdapat berbagai macam teknik pembedahan yang dapat dilakukan pada keratosis seborrhoeic. Di antaranya yang pertama ada krioterapi dengan menggunakan dry ice atau karbon dioksida dan juga dapat digunakan nitrogen cair. Selanjutnya ada diseksi elektrik, kuretase, kemudian eksisi dengan menggunakan scalpel, kemudian pembedahan laser atau dermabrasi. Selanjutnya juga dilakukan shift biopsi untuk mendapatkan sampel histologis untuk dilakukan diagnosis sekaligus melepaskan peninggian daripada keratosis seborrhoeic. Kemudian dapat juga dilakukan kombinasi antara krioterapi dengan kuretase, di mana menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding dengan terapi krioterapi saja atau kuretase saja. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fias Dava Kaidar Alam dengan 3 digit terakhir 219. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prognosis dari keratosis seborrhoeic. Jadi, keratosis seborrhoeic itu bersifat jinak, tetapi tumor sekunder dan penyakit bawaan atau melanoma maligna kadang-kadang dapat timbul di dalam lesi. Keratosis seborrhoeic juga dapat mengenai pakaian dan menyebabkan iritasi. Mereka bisa gatal, tumbuh, dan berdarah. Sementara keratosis seborrhoeic atau mencoba melepaskannya dari kulit dapat menyebabkan infeksi sekunder. Lalu keratosis seborrhoeic pada umumnya tidak mengancam jiwa dan bersifat jinak. Namun, keratosis seborrhoeic ini tidak dapat hilang secara swastirna dan dapat mengalami penambahan ukuran dan jumlah seiring berjalannya waktu. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Putu Nadia Ramayanti dengan 3 digit yang terakhir 006. Jadi, keratosis seborrhoeic itu dapat diartikan sebagai suatu lesi epidermal jinak yang berhubungan dengan paparan sinar matahari serta peningkatan usia. Keratosis seborrhoeic memiliki manifestasi klinis yang bervariasi, dengan diagnosisnya ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan imaging, serta dermoskopi, dan pemeriksaan histopatologi. Kemudian untuk diagnosis bandingnya sendiri dapat didiagnosis dengan IDD dengan melanoma malignan, kemudian keratosis aktinik, lentigo maligna, dan untuk penata laksanaannya sendiri dapat ditata laksana dengan amonium laktat dan asam alfa hidroksi. Mungkin sekian presentasi dari SGDA 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.